sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Ananda Idawati. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Maimun SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Dewan Guru beserta staf tata usaha yang berhadir pada hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti desiminasi budaya positif sebagai aksi nyata pendidikan guru penggerak Angkatan 8 di SMA Negeri 1 Karangbaru. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Fahmi, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dinyanyikan oleh Ibu Mita, yang akan dibawakan oleh Ibu Mita, yang keempat kata-kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Dr. Ananda Idawati, yang kelima kata-kata sambutan dari Bapak Pengawas Pembina Bapak Maimun SPD, yang keenam doa, dan yang ketujuh penutup dari protokol. Baiklah, langsung saja ke acara selanjutnya. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Fahmi. Kepada Bapak Fahmi kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna jaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak kami yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan. Amin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mita Sajidani. Kepada Ibu Mita kami persilakan dengan segala hormat. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Acara selanjutnya kata-kata sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Dr. Randa Indawati. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengulangi rasa syukur kita kepada Allah karena pada hari ini kita kembali bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan ke-8. Dan kegiatan ini adalah kegiatan kedua setelah dilakukan oleh calon guru penggerak pada kesempatan sebelumnya. Kemudian setelah kita salam kepada Rasulullah SAW, berkat salah Islamiahnya kita berharap nanti kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Mahsyar. Bapak Maimun selaku pengawas pembina yang kami muliakan, Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, serta Ibu Nisa dan Ibu Sri Hartati sebagai CGP yang kami banggakan. Akhirnya kepada seluruh rekan-rekan guru, dan mudah-mudahan ini akan menjadi gerakan bersama, kebijakan bersama. Nah, itu antara lain yang kita harapkan pada diseminasi. Diseminasi ini berkaitan dengan budaya positif, ya. Nah, karena ini berkaitan dengan budaya positif, maka ini berkaitan dengan karakter. Kalau berkaitan dengan karakter, ini pasti akan sangat luas dampaknya. Oleh karena itu, diseminasi ini sangat kita harapkan nantinya akan menjadi pemikiran bersama, keputusan bersama, tujuan bersama, dan laksanakan bersama. Hanya dengan cara itu, hanya dengan cara kebersamaan seperti itu Tuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, kita larang pun anak-anak itu dia tetap akan melaksanakan hal-hal yang dianggap positif. Kalau selama ini kan belum menjadi kebutuhan bagi mereka.
ini baru menjadi aturan. Kalau menjadi aturan, maka dia akan mengambil kesempatan untuk melanggarnya pada saat-saat tertentu. Tetapi bila sudah menjadi kebutuhan, dengan sendirinya dia akan lakukan. Tidak perlu pengawasan, tidak perlu teguran. Berharap CGP ini akan membawa budaya positif ini ke sekolah dan akan mengubah perilaku anak-anak. Kemudian tingkat tertinggi, karakter baik itu sudah menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, kita nggak ada lagi berpikir mereka akan melanggar. Ketika misalnya ada kegiatan lari, manjat pagar Pujadi, nah itu kan berarti belum menjadi budaya, baru menjadi aturan dan kewajiban, belum menjadi budaya. Oleh karena itu mereka akan berusaha untuk melanggarnya dan lari dengan segala macam cara. Bahkan mereka rela meloncati pagar asal nggak ikut dalam kegiatan rohis. Nah itu menunjukkan bahwa budaya positifnya belum menjadi kebutuhan, baru menjadi aturan, baru menjadi kewajiban. Jadi kita berharap dengan semakin banyaknya jumlah CGP kita, ambillah ini dan jadikan penyemangat kita. Karena setelah ini juga ada CGP berikutnya Pak, yang sedang menunggu saat untuk pelatihan. Dan bagi yang belum, silakan pada angkatan ke-10 ya Bu Dian ya, angkatan ke-10 sudah ditutup mungkin pendaftarannya? Belum? Nah baru dibuka, kita berharap angkatan ke-10 Kata-kata sambutan dari Bapak Pengawas, Bapak Maimun SPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik dan hidayah kepada kita bersama, sehingga pada hari ini Bapak Ibu dalam keadaan memenuhi undangan pada hari ini, khususnya diseminasi budaya disiplin positif sebagai aksi nyata. Kemudian selawat dan salam mari kita sanjung dan sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita di hari kemudian nanti mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru, IP Angkatan yang ke-8, Ibu Lisa dan Ibu Sri Hartati. Semoga yang lainnya nanti dapat mengikuti beliau ini yang sebagai penggerak dari guru penggerak di SMA kita ini, karena yang telah mengikuti program guru penggerak. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, guru penggerak ini ke depan itu karirnya saya kira itu lebih diperhatikan. Depan nanti kepala sekolah itu bisa dari guru penggerak. Jadi kalau dia nggak dari guru penggerak, mungkin peningkatan karir Bapak Ibu untuk bercita-cita nanti menjadi kepala sekolah nggak bisa, karena tidak ada lagi calon kepala sekolah. Latihan calon kepala sekolah tidak ada lagi, itu dari guru penggerak. Demikian juga ingin bercita-cita jadi pengawas juga dari guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, guru penggerak ini merupakan program nasional, program kementerian. Jadi dalam hal ini kami harapkan ya, Bapak Ibu juga kepala sekolah mengharapkan bukan hanya 35% guru yang ada di suatu unit pendidikan atau sekolah itu yang ikut guru penggerak, itu minimal. Jadi sebaiknya kenapa enggak 100%. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu jangan takut, kerjanya harus lebih. Ke depan juga guru-guru prestasi itu dilihat dari guru penggerak, berapa modul dia sudah mengikuti. Tidak ada seleksi lagi untuk guru penggerak itu seleksi tingkat kabupaten, langsung masuk ke pusat. Nanti sudah berapa banyak modul yang diselesaikan,
berapa banyak sertifikat, karena satu modul nanti kan ada satu sertifikat. Itulah yang dipanggil ke tingkat nasional. Jadi kalau yang dulu seleksi itu ada seleksi guru, prestasi itu dimulai dari kabupaten, kemudian provinsi dan ke pusat gitu. Ini bisa langsung ke pusat. Tapi kenapa provinsi juga membuat ada seleksi untuk guru berprestasi? Ini karena di provinsi itu sudah dianggarkan. Nanti yang juara 1 akan ikut umrah ke Tanah Suci. Nah, juara 1 di provinsi. Boleh dikatakan lebih banyak, itu daftarkan saja menjadi guru berprestasi. Mudah-mudahan nanti bisa mewakili Provinsi Aceh dan juara 1 kan alhamdulillah dapat umrah yang gratis kan gitu. Ini sudah diangkat setiap tahun. Bapak Ibu, sesuai dengan judul tema ini, diseminasi budaya disiplin positif sebagai aksi nyata. Jadi kalau kita mau berhasil itu dimulai dari positif. Jadi disiplin itu dipaksakan. Misalnya kita bangun pagi, dipaksakan. Kita harus mengalahkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Misalnya malas bangun pagi atau mandi, dipaksakan yang kerja seperti itu menjadi budaya positif. Misalnya kalau kita ingin sholat subuh berjamaah, kita harus niatkan sebelum tidur, kita harus niatkan saya besok pagi harus bisa ikut sholat subuh jamaah. Nah, itu diniatkan. Sebelum tidur harus niatkan. Mudah-mudahan kita bangun itu. Tapi kalau saya coba nggak meniatkan besok sholat subuh berjamaah, nggak terbangun pada sebelum jam 5. Nah, jadi kalau kita mau niatkan sesuatu, karena niat itu kan seperti doa. Nah, jadi niatkan dimulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, jadi semua itu dari kita. Diniatkan. Kalau kita ingin berubah, kita dulu yang ingin berubah. Nah, mana mungkin orang lain bisa berubah kalau kita nggak berubah kan gitu. Apalagi sebagai guru. Guru ini kan menjadi contoh teladan bagi siswa. Kita teringat misalnya, kenapa Nabi Muhammad itu orang yang nomor 1 berpengaruh di dunia ini. Karena siapa? Gurunya langsung Jibril, malaikat Jibril. Siapa lagi yang paling besar selain yang maha kuasa? Setelah menguasakan malaikat Jibril kan gitu. Gurunya langsung malaikat Jibril. Jadi semua perbuatannya dipelihara, terpelihara. Al-Amin kan. Kalau gurunya kurang disiplin, mungkin sangat sulit anak-anak kita itu menerapkan disiplin. Nah, jadi kita dulu. Nah, jadi dari kita baru bisa ke orang lain. Juga bukan seperti anak kita harus juga disiplin waktu, harus ada perubahan hidup ini. Saya kira itu aja sebagai kira-kira motivasi bagaimana membuat disiplin itu menjadi aksi nyata. Semua dalam kehidupan itu harus aksi nyata. Baik datang, baik pulang harus sesuai dengan waktu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami ucapkan Assalamualaikum. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPD yang telah mengingatkan kembali dan memberikan informasi serta motivasi kepada kita semua. Semoga kita terus mau belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang guru. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fahmi. Kepada Bapak Fahmi kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah
واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا من حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fahmi. Dengan pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Yang saya hormati pemateri Ibu Hairunisa dari SMA Negeri 1 Karangbaru, calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Aceh Tamiang. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya disiplin positif. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita hari ini, kita masuki acara diseminasi budaya disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Hairunisa. Kepada Ibu Nisa saya persilakan dengan hormat. Baiklah, pada hari ini saya akan memaparkan materi pemahaman budaya positif. Konsep utama dari budaya positif itu pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol, perilaku, motivasi perilaku manusia. Nah, pertanyaan pemantik,
Tanda kutip. Oke, hukuman ini. Yang kedua, hukuman dengan hasil hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan kepada anak dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini nanti akan kita dapatkan jawabannya. Ya. Selanjutnya, apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, gotong royong, kreatif, bernalar kritis maupun mandiri. Teori perubahan paradigma atau teori kontrol. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membawa orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kita sering bilang disiplin yang positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan. Jadi kita tidak boleh mengadakan kekerasan kepada anak. Dan ancaman dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Disiplin positif mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Disiplin positif juga mengajarkan anak untuk dapat bertanggung jawab. Hukuman dan penghargaan, itu dia. Apa perbedaan antara hukuman, sanksi, dan konsekuensi? Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, misal anak terlambat, kita kasih hukum, kamu terlambat. Jadi kita kasih hukuman apa? Misalnya membersihkan lingkungan sekolah, itu tanpa tiba-tiba, tanpa ada rencana. Selanjutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Yang selanjutnya bersifat satu arah, pasti dari kita. Selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Kadang kita nggak sengaja mengenai mental si anak tadi dengan kata-kata kita. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan motivasi dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada kadang siswa yang membuat mengerjakan tugas kita itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari kita. Itu dia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita iming-imingkan kalau misalnya kamu benar, kamu dapat hadiah. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang mengontrol kita? Siapa sesungguhnya yang mengontrol kita? Pada stimulus respon, realitanya kebutuhan kita sama, tapi pada teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita berbeda, gambaran yang berbeda. Jadi orang memiliki gambaran berbeda yang berbeda untuk melihat orang lain gitu, memiliki pemikiran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrol, semua perilaku
memiliki tujuan. Kenapa mereka melakukan itu? Pasti ada tujuannya. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak itu, harus sesuai dengan keinginan kita, kemauan kita. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah di sini. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan bertahan hidup. Misalnya seperti apa? Kita butuh makan. Itu kebutuhan dasar manusia. Kita butuh pakaian. Kita butuh tempat tinggal. Itu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, cinta dan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti ingin dicintai, ya, dan diterima. Nah, jika ada anak yang melakukan membuat onar, pasti dia butuh perhatian dari kita, kasih sayang dari kita. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Setiap orang memiliki kesenangan yang masing-masing. Ada yang mendengarkan musik, bernyanyi, dan sebagainya. Nah, di sini keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah jembatan efektif yang dapat membantu pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Untuk dapat terbentuknya budaya positif, perlu diciptakan atau disepakati keyakinan-keyakinan kelas atau prinsip-prinsip kelas bersama warga kelas. Berarti antara kita dan siswa. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran baru, pas paling ibu di ajaran baru, kita membuat kesepakatan kelas antara anak. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang perlu disepakati bersama secara universal, inilah yang disebut dengan keyakinan. Lagi dan menaatinya, tapi kalau peraturan wajib. Nah, peraturan dari salah satu pihak, tapi kalau keyakinan disepakati bersama. Yang selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal positif. Tidak boleh ada kata tidak, tidak boleh mengganggu teman. Jadi kata-kata keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata tidak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut terlibat dalam kontribusi pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas juga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin ada yang diperbaharui. Ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya diri dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Misalnya ada anak yang minjem punya kawan, minta izin dulu dan menjaga barang milik kawan. Selanjutnya, berkomitmen setiap tugas senantiasa membantu orang lain. 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, di mana posisi kontrol guru ini? Ada 5. Nah, Bapak Ibu bisa melihat posisi Bapak Ibu sekarang berada di mana? Itu penghukum. Anak buat kesalahan, kamu lagi, kamu aja buat salah. Itu dibilang sama anak. Hukuman biasanya fisik maupun psikis. Boleh jadi kita tidak menghukum secara fisik, tapi kita menghukum secara psikisnya. Nah, hukuman secara psikis itu lebih bahaya daripada fisik, karena menjatuhkan mental anak. Selanjutnya, dampak yang terjadi ketika guru berada di posisi penghukum. Murid menjadi pendendam. Pasti ada pendendam nanti. Baik, tunggu ya nanti ikut ya. Nah, selanjutnya murid biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan atau membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah hati atau rendah diri. Nah, posisi pembuat rasa bersalah berbicara tentang 1. Suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyakitkan
menyalahkan murid. Yang kedua, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa bersalah pada murid dengan membuat guru menderita. Misal, ibu minta tolong sama kamu nak. Jangan, misal kita jadi wali kelas, anak itu asik bermasalah aja sama guru. Kita bilang, nah ibu minta tolonglah sama kamu, tolonglah ikutin pelajaran ibu itu dengan baik. Itu kita sudah membuat anak itu menjadi merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Kita orang yang membuatnya. Nah, dampak yang ditimbulkan apa? Yang pertama, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan energi negatif tersebut di dalam dirinya. Dan dia akan cenderung merendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi dia akan terpencil, oh aku yang buat onar di kelas ini, aku yang menjadi penyebab masalah di kelas ini. Jadi anak itu tidak aktif dalam pembelajaran lagi. Nah, selanjutnya teman, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ajak berbicara, seperti yang pertama kayak guru BK ya Bu. Guru BK mengajak berbicara. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan suara ramah dan akrab, cenderung bersenda gurau dan menghangatkan suasana. Murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan guru. Dampak yang ditimbulkan apa? Murid akan bergantung pada satu orang. Dia nggak akan berbicara sama yang lain, guru-guru lain. Ya, karena faktor ketergantungan tadi. Yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Pasti dia selalu jumpa kita, cari kita. Bagaimana solusinya? Dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Itu dia. Nah, pemantau. Guru pada posisi ini memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Posisi pemantau atau monitor, biasanya seseorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun tidak menggunakan suara yang tinggi. Seorang pemantau lebih mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Terciptanya identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Itu pemantau. Dampak yang ditimbulkan, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai-nilai kebajikan yang dituju. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Ya. Nah, selanjutnya manajer. Manajer di sini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini pada manajer kita mengajak murid mencari solusi. Siapa yang memberikan solusi? Murid itu. Murid itu yang menemukan solusinya. Nah, kita hanya membantu menjadi pendukungnya. Nah, posisi kontrol manajer adalah posisi yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya. Jadi jika dia ada bermasalah dengan guru, teman, itu kita panggil, kita selesaikan, dan dia harus bisa mengambil solusi dari masalah tersebut. Nah, posisi manajer. Pertama, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu lama, dan tidak terlalu bernada tinggi. Yang kedua, terciptanya identitas positif atau berhasil. Yang ketiga, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Yang keempat, guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampak yang ditimbulkan apa? Pertama, murid lebih mandiri. Yang kedua, percaya diri dan dapat memecahkan masalah dia. Jadi walaupun kita lepas anak itu nanti keluar, dia dapat memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid melanggar nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama, yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan menyakiti baik secara fisik maupun psikis.
penghargaan, tindakan yang kita berikan kepada murid saat memenuhi nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama-sama yang menimbulkan rasa senang atau dihargai saat murid melakukan hal tersebut. Yang ketiga, hukuman atau penghargaan merupakan salah satu upaya mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung akan menghambat proses pembelajaran. Yang sesungguhnya dalam mewujudkan disiplin positif itu ada yang namanya kita membuat sebuah disiplin yang ada yang mengumpulkan tugas, yang membuat tugas yang misal kita mengumpulkan tugas, nah waktu mengumpulkan habis jam pelajaran ibu tolong dikumpulkan. Yang nggak kumpulkan kita tidak tepat waktu itu ada hukuman. Yang mengumpulkan tepat waktu akan diberi nilai lebih. Itu di sini. Hal tersebut dikarenakan karena upaya pembentukan nilai disiplin positif seharusnya muncul secara sadar dari murid itu. Dengan tuntutan yang kita berikan bukan karena pengaruh hukuman dan penghargaan. Nah, selanjutnya restitusi. Restitusi kesalahan, namun untuk belajar lebih dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang pernah melakukan ini, berarti kita bilang sama dia supaya nggak menjatuhkan mental dia, Kamu bukan satu-satunya yang melakukan. Ibu dulu sekolah pernah juga melakukannya. Jadi bukan kamu aja, kita hanya belajar di sini. Setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Apa validasi tindakan yang salah? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kita tanya dia, apa alasan dia melakukan itu? Berantem. Apa alasannya berantem? Nah, tapi jangan kita bentak dia. Nah, selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa cara efektif yang dapat kamu lakukan? Setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan. Nah, di keyakinan kelas, kita sudah membuat keyakinan kelas di awal tadi. Kita ada disiplin tadi. Nah, salah satunya masuk. Keyakinan apa? Kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, keyakinan kelas apa yang telah sepakati? Kamu janji waktu kita di awal, kamu telah membuat, kita telah hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada, saya kembalikan kepada moderator. Baik Bapak Ibu, Ibu Nisa telah menyampaikan materi diseminasi budaya disiplin positif. Jika ada pertanyaan, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan dari Bu Nisa. Di sini saya ingin bertanya tentang posisi atau teori kontrol. Tadi ada pembahasan atau pemaparan Ibu tentang beberapa posisi kontrol guru. Ada 5 ya, dari penghukum sampai manajer. Nah, kira-kira dari kelima posisi tersebut manakah yang kiranya lebih baik atau lebih bagus diadaptasi oleh seorang guru dalam pembelajaran? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nisa telah memaparkan apa yang dipaparkan ini memang hampir rata-rata apa yang dijalankan oleh guru BK ya terhadap siswa-siswi di sekolah. Jadi karena mungkin ini di BK juga seperti ini ya, cuma mungkin di sini istilah-istilahnya mungkin ada beberapa istilah yang baru ya. Kemudian tadi sangat menarik ya. Ada tadi restitusi tadi ya, mulai dari beberapa tentang restitusi termasuk dengan mungkin ada segitiga ya, segitiga restitusi itu ya. Jadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan kepada pemateri tadi ya, apa yang sebaiknya
atau yang mana yang kira-kira yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang guru dari semua yang sudah dipaparkan tadi. Ya, demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Ibu Rifana. Dari 5 posisi kontrol guru ini, posisi mana yang paling baik untuk kita terapkan? Nah, saran dari saya itu posisi manajer. Kalau di kantor manajer itu dia nggak marah, dia nggak penghukum, tapi orang ikut dia. Itu dia. Kalau di kantor atau di perusahaan. Nah, posisi manajer ini sudah merangkup semuanya. Kalau kenapa kadang guru BK dia posisi teman, diajak ini, tapi dengan posisi teman, kadang anak itu tergantung, Bu. Karena itu tergantung sama kita. Tapi kalau posisi manajer, dengan posisi manajer ini, selain kita membuat anak itu menyadari kesalahannya, kita juga bisa membuat anak itu mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Itu dia. Mencari permasalahan dari itu yang dia hadapi. Dia sendiri yang mencari solusi masalahnya, bukan kita. Bukan kita yang memberikan solusi masalah, tapi dia sendiri. Sehingga dengan posisi manajer ini, dia dapat membawa diri dia ke lingkungan masyarakat nantinya. Dia bisa membawa disiplin positif yang kita ajarkan kepada anak di lingkungan masyarakat. Untuk yang kedua, bisa diulang Bu Wan pertanyaannya tadi. Bagaimana Ibu Rifa? Terima kasih. Materi tadi yang sudah disampaikan memang sebenarnya sudah jelas gitu ya. Tetapi dari yang Ibu paparkan itu, menurut Ibu gitu ya, masukan pada kita yang mana yang sebaiknya yang kita lakukan gitu ya. Segitiga di sini Bu ya. Nah, segitiga restitusi. Sebelum kita ke segitiga restitusi, setiap guru itu punya kesepakatan atau keyakinan kelas kepada anak-anak, ya kan? Keyakinan kelas kepada anak-anak. Nah, apabila mereka telah mengikuti kesepakatan kelas itu kita sepakati sama anak. Jadi mereka curhat di situ, kita buat speak note apa yang mau mereka. Nah, tapi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, setelah mereka membuat apa mau mereka, kita tampilkan bersama-sama anak murid sesuai yang mereka inginkan apa, yang kita sarankan apa. Setelah sepakat, pasti ada komitmen untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut. Jika anak komitmen menjalankan keyakinan kelas tersebut, insya Allah dia tidak akan melakukan kesalahan. Kalau dia melakukan kesalahan, kita gunakan segitiga restitusi ini. Kita gunakan segitiga. Karena di sini nanti pada menanyakan keyakinan, kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalnya dia nggak selalu nggak mengumpulkan PR, tugas-tugas kita nggak kita kumpulkan. Ujung-ujungnya kalau misalnya dulu gitu udah pala bawa ke BK gitu. Nah, sebenarnya kita bisa menyelesaikan sendiri dari keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas. Yang sudah saya buat kemarin itu mereka membuat keyakinan kelas, ngumpul tugas disiplin dalam mengumpulkan tugas. Kalau sudah mengumpulkan disiplin, berarti mereka mengikuti apa yang mereka yakini. Seperti kita juga, kita meyakini bahwa Allah itu esa, menjalankan perintahnya. Allah janjikan itu. Kita taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, ada balasan dari Allah. Jadi kita yakini, kita jalankan dan kita laksanakan. Apa ada paksaan? Tidak ada paksaan. Jadi di sini tidak ada paksaan, tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan apapun. Nah, tidak ada penghargaan. Nah, mereka melakukannya secara ikhlas tanpa ada paksaan. Seperti itu. Nah, jadi kalau dengan
keyakinan kelas kita sudah terapkan, segitiga restitusi ini bisa kita gunakan nantinya dalam menstabilkan kesalahan anak. Tapi di sini nanti kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita tanya, ini maunya seperti apa anak sekarang? Dia yang sendiri yang mencari solusi dari masalah tersebut. Bagaimana Iwan? Sesuai dengan apa yang saya inginkan. Terima kasih. Oh mau nanya, silakan Bu. Dari Sumandari ada lagi pertanyaan. Berdiri. Saya ingin bertanya Bu Nisa tentang proses pembuatan keyakinan kelas. Ini masih bingung ya. Karena kalau saya searching di Google, itu kalau membuat keyakinan kelas itu sebenarnya untuk wali kelas atau guru bidang studi. Setiap masuk kelas, apakah harus membuat keyakinan kelas atau hanya wali kelas dan murid itu saja? Itu yang menjadi pertanyaan saya, masih bingung. Terima kasih Nisa. Baik Bu, terima kasih Bu Sri. Yang kelas di kelas, apa yang ingin mereka? Nah, beda keyakinan kelas sama peraturan kelas. Nah, usahakan setiap guru mata pelajaran yang masuk ke kelas buat keyakinan kelas. Setelah membuat keyakinan kelas, mereka setuju. Misal mereka setuju nih dengan keyakinan kelas yang kita terapkan, mereka yang inginkan. Karena keyakinan kelas ini terdiri dari dua pihak, ya, antara guru dan siswa. Kalau misal peraturan itu biasanya dari kita, gitu, kita yang menentukan. Tapi ini enggak, dari mereka. Secaranya kita itu sama-sama mau mereka itu apa sih? Supaya mereka itu nyaman di kelas kita, nyaman dalam mengikuti pembelajaran kita. Jadi kita buat keyakinan kelas. Setelah mereka buat ada keyakinan kelas di mata pelajaran kita, nah jika dia melakukan kesalahan, kita bisa membuka kembali keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, kamu kemarin tuh udah kita sepakati di awal pembelajaran, kita sudah menyepakati keyakinan kelas. Kamu masih ingat apa keyakinan kelas yang kita sepakati? Pasti dia bilang masih Bu, salah satunya disiplin, sama disiplin dalam mengumpulkan tugas. Jadi atau disiplin, kadang anak ada guru mapel yang lain itu keluar dari kelas, yang orang main bola atau dia ikut main bola, tidak mengikuti pembelajaran itu karena tidak ada keyakinan kelas di dalam pembelajaran kita. Jadi usahakan setiap kita masuk di awal pembelajaran dulu, kita sudah menyepakati keyakinan kelas tersebut. Bagaimana Ibu Sri? Bagaimana Ibu Sri? Jadi kalau masing-masing bidang studi pelajaran itu kalau ada guru yang masuk tuh banyak, nggak harus ditempel. Jadi buat masing-masing administrasi guru bidang studi itu aja. Iya. Jadi nanti kalau misalnya kita ketik di laptop kita simpan di laptop kita bilang ini ibu tampilkan ya, ibu tampilkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Karena kita sudah menyepakati bersama-sama. Kamu harus kamu yang membuat keyakinan kelas ini, kita yang menyepakati keyakinan kelas ini. Jadi kita harus mengikuti keyakinan kelas. Namanya yakin. Kalau sudah yakin, berarti kita udah yakin dari hati kita melaksanakan apa yang kita yakini. Seperti itu. Kalau keyakinan kelas untuk wali kelas dan murid, misalnya saya nih wali kelas 11 IGS 2 mau buat keyakinan kelas, itu beda lagi nanti bahasa yang keyakinan kelasnya. Ibu sepakati Bu, ibu sepakati sama anak-anak, bisa nggak di sini tadi? Nah, misalnya kita sebagai wali kelas Bu ya, kita sebagai wali kelas, contoh keyakinan kelas, selalu bersikap positif. Nah, selalu bersikap positif. Positif ini luas, ya kan Bu? Bisa aja nanti sikap dia dengan guru mapel dia positif. Jadi kalau kita wali kelas, misal kita wali kelas ini, kita sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, ini keyakinan kelas kita. Seandainya ada guru mata pelajaran yang melapor ke kita, kalau dia itu bermasalah, kita buka keyakinan kelas kita sebagai wali kelas, otomatis ada selalu bersikap positif. Nah, positif itu kita bilang positif
Bu, sama semua guru mata pelajaran. Tapi untuk lebih menguatkan setiap guru mata pelajaran, buatlah keyakinan kelas itu. Seperti itu. Bu. Terima kasih Bu Sri Sumandari. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh Bu Hairan Yusuf. Sedikit aja Bu Nisa melanjutkan pertanyaan ke Bu Sri Sumandari mengenai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat berdasarkan kesepakatan bersama, apakah perlu ditinjau ulang atau memang sudah dibakukan seperti itu? Ya itu saja. Kalau sudah kita buat keyakinan kelas, sebaiknya keyakinan kelas itu kita buat menjadi spanduk. Spanduk ini untuk mengawali kelas ya. Kita buat menjadi spanduk, kita tempelkan di kelas. Agar apa? Anak-anak tidak lupa. Tadi kan keyakinan kelas yang tidak sulit, tidak ribet, supaya apa? Mudah diingat. Setelah itu kita tempelkan di kelas menjadi spanduk. Nah, untuk keyakinan kelas bisa direvisi Bu. Artinya kita tadi bisa tinjau ulang. Ya, bisa ditinjau ulang. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa kita tinjau ulang apakah ini masih perlu kita lakukan atau kita ulangi atau kita ganti gitu. Yang penting waktu sudah menyepakati kesepakatan keyakinan kelas, kita buat menjadi spanduk, kita tempelkan di kelas agar mereka, anak-anak kita bisa membacanya kembali. Itu untuk wali kelas. Tapi kalau untuk mata pelajaran, kita tampilkan. Misal ada yang melanggar keyakinan kelas, kita tampilkan lagi keyakinan kelas kita. Seperti itu Bu Hairani. Baik, terima kasih Bu Hairani. Bu ya, apa itu sangat menarik keyakinan kelas itu. Sebenarnya keyakinan kelas itu kan kesepakatan kelas dan bila dilaksanakan terus-menerus dia akan berubah menjadi keyakinan kelas. Nah itu dia. Jadi memang sebaiknya setiap kita memulai di awal tahun ajaran lah mungkin yang paling bagus adalah kita buat dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen akan menjadi keyakinan kelas. Nah itu dia. Jadi diawali dari kesepakatan kelas dulu. Misalnya kesepakatan kelas kita buat saling menghormati. Nah setiap siswa bebas menyampaikan pendapat dan menghormati, menghargai pendapat temannya. Nah itu keyakinan kelas misalnya seperti itu. Sopan dan santun misalnya. Jadi setiap kita berbicara sopan santun, guru dan siswanya berbicara sopan santun. Nah itu juga keyakinan kelas. Nah itu ya. Jadi salah satu contoh seperti itu. Jadi dia kesepakatan kelas yang dijalankan secara konsekuen akan menjadi keyakinan kelas. Masih banyak lagi keyakinan-keyakinan kelas yang lain yang bisa kita buat. Nah ini memang sebaiknya supaya diingat ya ditempelkan di kelas gitu. Jadi banyak contohnya gitu, bisa kita lihat dari keyakinan kelas ya. Dan kita berharap memang ya adalah setiap kelas itu dia memiliki keyakinan kelas supaya ada rasa bangga dan bahagianya dia menjadi kelas itu. Jadi kita kalau ingat kelas ini berarti memang siswanya penuh dengan sopan santun. Nah itulah keyakinannya. Kalau kita ingat kelas yang satu lagi maka dia memang benar-benar saling menghargai. Ketika temannya memberikan pendapat didengarkan dan dia juga dihargai pendapatnya. Nah itu antara lain contoh keyakinan kelas yang bisa kita yakini dan masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Mungkin juga menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah itu juga keyakinan kelas. Atau datang tepat waktu. Nah itu juga bisa menjadi keyakinan kelas. Sehingga tidak ada satupun di kelas itu yang terlambat gitu. Karena datang tepat waktu adalah keyakinan kelas itu. Nah itu antara lain ya Bu ya diskusinya tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Apa bedanya? Bedanya disepakati dulu, baru dilaksanakan dengan konsekuen, terus menerus menjadi keyakinan bagi kita. Seperti itu saja. Kesimpulan dapat kita ambil yang pertama, setiap guru mata pelajaran
pelajaran diusahakan untuk membuat keyakinan kelas sehingga pembelajaran akan menciptakan anak-anak itu merasa disiplin dalam pembelajaran kita. Nah, selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Nah, jika kita sudah membuat keyakinan kelas, jika kita sudah membuat keyakinan kelas, jika anak tersebut melakukan kesalahan atau membuat sesuatu masalah, kita gunakanlah segitiga restitusi. Yang pertama dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya sama anak, bagaimana yang salah, apa yang salah. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan yang kita buat tadi, keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Baik, demikian saya rasa pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya diskusi ini maka berakhir juga diseminasi budaya disiplin positif pada hari ini. Semoga dengan apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Nisa dapat bermanfaat bagi kita sebagai pendidik ke depannya. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan budaya disiplin positif di kelas, ya, budaya positif di kelas. Kemudian dapat terbentuknya budaya diciptakan dan disepakati keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini disepakati antara guru dan siswa. Jadi nanti di sini saya akan bagikan kertas ini ke kalian. Nanti kalian bisa buat keyakinan kelas kalian apa. Nah, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Selanjutnya, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi tidak ada kata-kata tidak boleh, gitu. Jangan gunakan kata-kata tidak boleh. Jadi harus kita gunakan kata-kata yang positif. Misalnya apa? Datang tepat waktu, kerjakan tugas tepat waktu, seperti itu. Itu keyakinan kelas. Nah, selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya, dipahami oleh semua warga kelas. Berarti kita harus memahami keyakinan kelas. Kalau kita sudah memahami keyakinan kelas, kita harus membuat keyakinan kelas itu. Jadi kalian harus menaati keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Kalau sudah keyakinan berarti kita tuh meyakini, mengikuti, dan melaksanakan. Benar kan? Oke. Nah, selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas, ya, di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kalian maunya itu gimana keyakinan kelas kalian, ya? Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke. Selanjutnya nilai-nilai dari kebajikan. Tadi kan ada sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Berarti kalian nanti buat keyakinan kelas, apa yang mau kalian buat itu sesuai dengan yang ada di sini. Misalnya sesuai profil pengajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Apa keyakinan kelas yang kalian mau coba? Kan misalnya bergotong royong apa? Kelas harus bersih, kan udah bergotong royong, ya kan? Nah, selanjutnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan sebagainya. Apa? Misalnya contoh kayak apa? Mengembalikan milik teman.
positif untuk keyakinan kelas. Oke, ini ibu bagikan. Jadi silakan dibuat keyakinan kelas. Minimal satu orang dua keyakinan kelas. Minimal satu orang dua keyakinan kelas yang mau kalian laksanakan. Disiplin positifnya nanti keyakinan kelasnya dalam tepat waktu, misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Apalagi misalnya kebersihan lingkungan kelas. Jadi harus kalian buat apa yang mau kalian keyakinan kelas kalian. Oke, udah selesai semuanya nak? Udah. Kalau udah, saya mau perwakilan kelompok, ketua kelompok menempelkan keyakinan kelas kalian yang sudah kalian buat itu di sini, nah di sini. Jadi kita mau lihat apa aja keyakinan kelas kalian. Coba lihat itu ambil masing-masing ketua kelompok, tampilkan ini perwakilannya 2 orang. Kalian nempel, ayo. Mau bawa dulu, ayo maju. Ya silakan. Oke. Bantu bawain satu kelompok 2 orang perwakilannya ke depan nak. Satu kelompok 2 orang ke depan perwakilannya. Oke, maju terus kelompok 2 kelompok satu kelompok 2 orang maju. Ya, kelompok itu, ayo. Ini jatuh ya kan? Saya minta tolong 1 atau 2 orang membacakan keyakinan kelas. Jadi kita ambil yang sepakati itu di bagian mana? Apakah disiplin atau di materi pada nilai kebajikan? 2 orang boleh, siapa yang mau maju? Silakan Putri sama siapa? Oke, silakan Putri. Udah sama, udah.
Nama penulis apa? 1. Melaksanakan apel pagi dan tepat waktu. 2. Benar. Melaksanakan apel pagi tepat waktu itu termasuk yang ke dalam di mana? Disiplin. Berarti disiplin ya kita buat. Disiplin. Oke, kita buat. Disiplin. Disiplin apa nak? Disiplin melaksanakan apel pagi. Ya, selain disiplin melaksanakan apel pagi kan ada disiplin yang lain itu. Disiplin mengerjakan tugas tadi ya? Ya, mengerjakan tugas individu. Berarti kata-katanya apa? Disiplin dalam mengerjakan tugas. Disiplin Dalam mengerjakan tugas. dalam melaksanakan Tugas-tugas. tugas atau kegiatan sekolah ya. Selanjutnya apa lagi? Baca lagi, baca lagi. Kata selanjutnya. Bergotong royong membersihkan kelas dengan saat guru menjelaskan. Mendengar saat guru menjelaskan, bergotong royong. Bergotong royong itu artinya apa? Kebersihan. Kebersihan. Nah, kalau kebersihan kata-katanya termasuk gimana itu tadi di nilai-nilai kebajikan? Di nilai-nilai kebajikan ini tadi, yang mana nak? Berarti melaksanakan Bergotong royong. melaksanakan apa? Melaksanakan, jangan apa melaksanakan kebersihan kelas bersama ya. Dan lanjut, apa lagi? Menghargai semua warga kelas upaya menciptakan suasana yang nyaman. Oke, berarti sopan santun ya? Sopan santun. Sopan santun dalam berkomunikasi. Oke, yang lain apa? Berteman tanpa melihat latar belakang. Apa? Berteman tanpa melihat latar belakang. Berteman tanpa melihat latar belakang itu berarti tidak termasuk dalam sopan santun kita ya, dalam berbicara, bergaul, berkomunikasi itu sama. Oke, next. Mengutamakan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Oke, sopan santun juga kan? Sopan santun. Lanjut. Saling merangkul dalam situasi apapun. Oke, kekeluargaan berarti ya. Sikap kekeluargaan. Oke, sikap kekeluargaan di kelas lain. Menyelesaikan masalah yang ada sampai selesai dan dengan cara yang dewasa. Oke, kekeluargaan juga ya. Lanjut. Baiklah, nah karena ini yang sudah kita sepakati, setiap kelompok perwakilan dua kelompok menandatangani kertas ini bahwa kalian setuju untuk mengikuti kegiatan atau keyakinan kelas ini. Ayo, 2 orang per kelompok menandatangani ini. 2 orang maju. Sampingnya tuh di bawahnya. Bawahnya juga boleh, sampingnya juga boleh. Udah dong, usah di shoot-shootnya. Usah nanti di shoot-shootkan.
Salah satu hal yang sangat menarik dari program guru penggerak adalah para guru yang menjadi calon guru penggerak itu dilatih dengan sangat baik bagaimana merencanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Salah satu dari apa yang mereka dapati pada pembelajaran mereka di modul-modul yang dipelajari adalah segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi itu, siswa dibimbing dengan baik dan benar bagaimana cara mereka mengatasi persoalan mereka, menemukan solusinya di bawah bimbingan guru yang mengajar di kelas. Salah satu dari calon guru penggerak yang telah menerapkan prinsip segitiga restitusi itu pada pembelajaran adalah Ibu Khairun Nisa. Oleh karena itu, kami sangat berharap program yang dijalankan oleh Ibu Nisa ini akan ditiru dan diterapkan oleh guru-guru yang lainnya pada proses pembelajarannya di kelas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maharani Siregar dari kelas 11 Nia 4. Saya bersama teman-teman dan Ibu Nisa telah membuat keyakinan kelas dan telah kami sepakati bersama-sama. Dan keyakinan kelas kami bentuk dalam spanduk dan kami letakkan di kelas untuk kami jalani keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.